Bayangkan kau berdiri di depan rumahmu sendiri yang sudah bertahun-tahun jadi saksi bisu tangis dan tawa keluargamu, dan di tanganmu ada korek api. Di balik pintu rumah itu, adikmu sedang bersembunyi, diburu orang-orang yang lebih kejam dari kematian. Dan satu-satunya cara untuk membuat mereka mundur adalah membakarnya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang sangat menyentuh dan menggugah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar asal kota kalian. Siapa tahu kita satu kampung. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan keluarga yang selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Rumah tua itu berdiri di pinggir desa, dengan dinding papan yang mulai lapuk dan atap seng yang berderit setiap kali angin malam bertiup. Bagi orang luar, rumah itu tampak seperti tempat tinggal sederhana yang sudah seharusnya direnovasi atau ditinggalkan. Tapi bagi kami, rumah itu adalah satu-satunya warisan Bapak yang tersisa setelah hidup direnggut oleh utang dan tekanan. Aku, Seno, anak laki-laki sulung dari 3 bersaudara, tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari tubuhku sendiri. Sejak kecil, aku tahu bahwa kami bukan keluarga biasa. Ibu adalah perempuan tangguh, tapi hidupnya terlalu sering diuji. Sejak Bapak meninggal karena sakit yang tak bisa kami obati, beban hidup berpindah ke pundak ibu. Dan ketika aku cukup dewasa untuk bekerja serabutan, beban itu sebagian pindah ke pundakku. Adikku yang paling kecil, Nisa, adalah segalanya bagiku. Ia lahir saat kondisi keluarga sedang jatuh-jatuhnya. Sejak bayi, dia sudah hidup dalam ketakutan. Bukan karena kami memukulinya, tetapi karena rumah ini tak pernah bisa memberinya rasa aman. Setiap malam, suara orang-orang menagih utang datang dari luar. Mereka memukul pintu, melempar genting, bahkan kadang memaksa masuk hanya untuk menyita panci atau tikar tidur kami. Sampai suatu hari, utang Bapak yang kami kira telah lunas, ternyata diwariskan. Orang-orang yang mengaku punya surat bukti hutang datang membawa sekelompok pria bertato dan membawa golok. Mereka tak sekadar mengancam, mereka ingin mengambil Nisa. Katanya, Bapak pernah meminjam uang pada seorang rentenir yang memperjualbelikan manusia. Nisa, yang saat itu masih duduk di bangku SMA, dianggap sebagai jaminan hidup. Aku masih ingat bagaimana tubuh ibu gemetar saat melihat mereka berdiri di depan rumah. Wajah ibu pucat. Ia berlutut, memohon, menangis sambil menggenggam kakiku, berharap aku bisa berbuat sesuatu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku cuma tukang bangunan lepas yang penghasilannya tak cukup untuk beli beras seminggu ke depan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di atas dipan bambu di ruang tamu, memegang parang warisan Bapak. Aku tahu mereka akan kembali. Dan kali ini, mereka akan memaksa. Nisa hanya menangis di kamar, dan ibu hanya bisa berdoa di pojok ruangan, seolah doa-doa itulah yang menjadi pagar terakhir rumah kami. Dan benar saja, pagi harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, mereka datang lagi. Dengan mobil bak terbuka, mereka berhenti di depan rumah. 3 pria turun, salah satunya tersenyum sinis ke arahku. "Mana anak gadis itu?" "Hari ini batas waktunya," kata pria itu dengan suara dingin. Aku berdiri di depan pintu. Tubuhku gemetar, tapi hatiku sudah bulat. Aku tahu satu hal, mereka takkan pernah bisa mengambil Nisa selama aku masih hidup. Tapi aku juga tahu, kekuatan mereka jauh melebihi tenagaku yang kurus dan tubuhku yang lelah karena kurang makan. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang menyimpan semua kenangan, tangisan, tawa, dan luka. Rumah itu tak pernah menjadi milik kami sepenuhnya. Ia hanyalah tempat singgah, tempat kami bertahan dari serangan hidup. Dan di saat itulah, sebuah ide gila muncul dalam kepalaku. Ide yang akan mengubah segalanya. Ide yang akan membuatku dibenci dan dikasihani dalam waktu bersamaan. Aku akan membakar rumah ini. Demi adikku. Tangan ini gemetar saat memutar gas dari botol LPG tua yang biasa kami pakai untuk masak air.
Bau menyengat menyebar cepat ke seluruh ruangan. Ibu yang melihatku dari sudut dapur hanya bisa memekik lirih. "Seno, apa yang kamu lakukan, Nak?" Air mata sudah menggenang di matanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi wajah ibu yang penuh luka dan kelelahan. Di belakangku, Nisa menggigil, berdiri tanpa suara, wajahnya pucat dan matanya bengkak. Aku tahu, jika aku bicara sekarang, suaraku akan pecah. Jadi aku hanya mengangguk pelan. Pelan sekali. Seolah ingin berkata, "Maaf, Bu, tapi ini satu-satunya jalan." Langkah kaki di luar semakin dekat. Bayangan 3 pria itu sudah terlihat dari balik lubang papan. Aku tahu mereka membawa tali, mungkin juga senjata. Mereka sudah tidak sabar. Aku bisa dengar mereka bicara kasar. Kalau mereka ngumpet, bakar aja sekalian. Itu cukup untuk menegaskan niat mereka. Mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku menarik Nisa dan ibu ke belakang, menuju dapur. Kemudian dengan napas tercekat, aku menyalakan korek api. Dalam satu sentuhan kecil, percikan kecil itu menyalakan kain lap bekas yang sudah kucelupkan bensin. Api mulai menjalar ke rak dapur, menyambar gorden usang, lalu menjilat dinding kayu yang lapuk. Aku berlari ke pintu belakang, sambil menggiring ibu dan Nisa keluar. Kami menyelinap ke semak-semak, masuk ke jalur kecil, menuju kebun pisang di belakang rumah. Nafas kami memburu, tapi kaki kami terus bergerak. Aku tak sempat menengok ke belakang, tak berani melihat rumah itu mulai berubah, jadi lautan api. Suara api membesar. Teriakan orang-orang mulai terdengar. Mungkin mereka terjebak asap, mungkin mereka panik karena rencana mereka gagal. Tapi bagiku, semua itu tak lagi penting. Yang penting adalah, ibu dan Nisa ada bersamaku. Selamat. Dari balik pohon pisang, aku akhirnya menoleh. Lidah api sudah melahap atap rumah. Asap hitam mengepul ke langit pagi. Jantungku seperti diperas. Itu rumahku, rumah bapak, tempat kami besar, dan sekarang hanya tinggal abu ibu memelukku dari belakang. Ia menangis pelan. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena ia tahu kenapa aku melakukannya. Nak, Tuhan tidak akan membiarkan ini sia-sia. Aku ingin percaya itu. Tapi kenyataannya, kami sekarang tunawisma. Tidak punya rumah, tidak punya tempat berteduh, tidak punya simpanan apapun. Kami bersembunyi di kebun sampai hari gelap. Takut orang-orang itu kembali. Takut mereka akan tetap mencari Nisa. Tapi aku juga tahu, mereka tidak akan berani menyentuh kami sekarang. Api itu bukan hanya membakar kayu dan genting. Api itu membakar ancaman, membakar perbudakan, membakar ketakutan. Dan entah bagaimana, di balik semua itu aku merasa bebas untuk pertama kalinya. Bebas dari rumah yang selama ini menjadi penjara tanpa jeruji. Malam itu kami menginap di musala kecil dekat sawah. Aku tidur bersandar di dinding dingin, sementara ibu memeluk Nisa yang masih menggigil. Aku tidak bisa tidur. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Aku tahu ini bukan akhir. Masalah kami belum selesai. Tapi aku juga tahu, tidak semua hal bisa dibeli dengan rumah. Termasuk harga diri. Termasuk nyawa adikku. Dan di saat seperti ini, aku sadar. Kadang api bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. 3 hari setelah rumah kami habis terbakar, kami masih menetap di musala kecil pinggir sawah. Tak ada yang bertanya terlalu banyak. Para petani dan warga yang kebetulan salat di sana hanya memandang kami dengan iba. Ada yang datang membawa nasi bungkus, ada pula yang diam-diam meletakkan selembar uang di bawah tikar tempat kami tidur. Aku menghargai semua itu, meski kadang merasa malu karena tak mampu menjaga harga diriku sendiri. Di malam keempat, Pak Imam Musala duduk di sampingku usai Isya. Ia memandangi wajahku yang kusut dan mata yang tak tidur. Suaranya pelan, tapi menembus dada. Kamu tahu, Nak, tak semua yang terbakar itu hilang. Kadang, api cuma datang untuk membakar beban lama, agar kita bisa mulai dari awal. Aku menunduk. Aku tahu maksudnya.
Tapi bagaimana caranya mulai dari awal jika tak punya apapun? Kalau kamu mau, lanjut Pak Imam. Di pasar butuh tukang bantu angkut barang. Memang bukan kerjaan tetap, tapi cukup buat makan. Aku angguk. Pelan. Tak butuh banyak pertimbangan. Malam itu aku menangis sendiri di teras musala. Bukan karena sedih, tapi karena merasa untuk pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai anak dari orang berutang, tapi sebagai manusia. Besok paginya, aku mulai bekerja di pasar. Mengangkat keranjang sayur, mendorong troli, kadang dimarahi pedagang karena salah letak barang. Badanku sakit semua, tapi aku diam. Aku telan semuanya. Demi Nisa. Ibu membantu di warung makan dekat musala, cuci piring dan bersih-bersih. Sementara Nisa tak lagi bersekolah. Ia terlalu trauma untuk kembali. Ia hanya diam di musala, duduk di pojok, sambil membaca buku lusuh yang berhasil ia selamatkan dari tas sekolahnya. Aku ingin memintanya kuat, tapi aku tahu luka di dalam hatinya lebih dalam dari yang bisa aku sembuhkan dengan kata-kata. Ia pernah hampir dijual oleh orang yang seharusnya sudah lama menghapuskan utang bapak. Dunia sudah terlalu kejam padanya. Suatu sore, saat aku pulang dengan tubuh penuh debu dan bau amis pasar, aku melihat Nisa duduk bersama seorang perempuan tua berhijab yang tak kukenal. Mereka berbicara pelan. Ibu berdiri dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu ternyata adalah Bu Wati, seorang guru relawan dari komunitas pendidikan. Ia datang ke musala karena mendengar cerita tentang Nisa dari Pak Imam. Dan tanpa pikir panjang, ia menawarkan satu hal yang membuat hatiku nyaris tak percaya. Beasiswa belajar hingga tamat SMA, bahkan jika bisa, kuliah. Aku hampir sujud syukur saat itu juga. Tapi malamnya, Nisa menghampiriku. Ia memegang tanganku dan berkata pelan, "Kak, kenapa kakak mau lakukan semuanya demi aku?" Aku diam. Tenggorokanku tercekat. "Aku nggak berharga," lanjutnya. "Rumah kita habis karena aku. Kita ngungsi karena aku." Aku memeluknya erat. "Bukan, Nis. Justru karena kamu berharga, makanya semua ini kulakukan. Kalau harus kubakar rumah 1000 kali untuk menyelamatkanmu, aku akan lakukan. Kamu adalah bagian terbaik dari keluarga kita." Air matanya jatuh. Begitu juga air mataku. Malam itu, kami tidak tidur. Kami hanya duduk bertiga, aku, ibu, dan Nisa. Mengingat masa lalu, mengampuni luka, dan menatap masa depan, meski masih buram. Tapi kami mulai percaya. Ada cahaya di ujungnya. Pengampunan ternyata bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan. Aku melepaskan dendamku pada rentenir, pada masa lalu, pada keadaan. Bukan karena mereka tak bersalah, tapi karena aku ingin hidup, bukan terbakar bersama amarah itu. Pagi itu, langit terlihat lebih terang. Bukan karena awannya lebih putih, tapi karena hati kami mulai sedikit lapang. Nisa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengenakan seragam sekolah kembali. Beberapa donatur dari komunitas Bu Wati datang ke musala membawa seragam baru, tas baru, dan sepatu yang masih harum dari toko. Nisa hanya diam memandanginya, lalu memeluk ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku kira, aku nggak akan sekolah lagi, seumur hidup, katanya pelan. Aku memalingkan wajah, pura-pura sibuk merapikan tikar. Tapi hatiku meleleh. Gadis kecil yang dulu hampir dijual kini berdiri kembali, dengan semangat yang baru. Semua doa ibu akhirnya menemukan jalannya. Tuhan memang tidak pernah membiarkan air mata ibu jatuh sia-sia. Hari-hariku kini diisi dengan kerja kasar di pagi hari dan malam belajar mengantar Nisa. Aku mengantar dan menjemputnya setiap hari naik, sepeda tua, menyusuri jalan tanah merah dan genangan air, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Tapi setiap kali Nisa turun dari sepeda dan berkata, "Terima kasih, Kak. Semua lelahku lenyap." Ibu juga mulai tersenyum lebih sering. Warung makan tempat beliau membantu kini mempercayakan sebagian pengelolaan dapur padanya. Ibu dikenal ramah, telaten, dan bisa memasak sambal terasi yang bikin pelanggan ketagihan.
Uang memang belum banyak, tapi cukup untuk makan dan menyisihkan sedikit demi sedikit. Namun, seperti hidup yang tak pernah datar, satu sore aku menemukan selembar surat di bawah tikar tidur kami. Surat itu dari pihak desa. Singkat, padat, dan membuat jantungku berhenti berdetak. Kami mencurigai kebakaran rumah Anda disengaja. Anda diminta hadir dalam rapat desa minggu depan. Tubuhku gemetar. Aku tahu ini akan datang, cepat atau lambat. Membakar rumah sendiri bukan perkara ringan. Meski niatku melindungi, tetap saja hukum punya caranya sendiri dalam menilai. Hari rapat pun tiba. Aku datang dengan baju terbaikku, celana yang sudah sempit, dan kemeja lusuh hasil sumbangan. Orang-orang sudah berkumpul. Pak RT, Pak Kepala Dusun, dan beberapa warga menatapku dengan pandangan campur aduk. "Apa benar kamu membakar rumah itu sendiri, Seno?" tanya Pak RT tegas. Aku menarik napas dalam. Tidak ada gunanya berbohong. "Iya, Pak. Saya yang membakar." Semua mulai berbisik. Beberapa langsung bersungut. Tapi sebelum mereka bertanya lebih lanjut, aku berdiri dan bicara. "Kalau saya tidak bakar rumah itu, adik saya akan diambil oleh orang-orang jahat. Mereka datang karena utang bapak yang katanya belum lunas. Mereka ingin memperdagangkan adik saya. Saya cuman gak punya cara lain, Pak. Rumah itu sudah bukan tempat aman lagi. Saya cuma mau melindungi keluarga saya." Sunyi. Ruangan rapat yang tadi riuh langsung hening. Seorang ibu paruh baya berdiri. Aku kenal beliau, Bu Sri, tetangga kami dulu yang sering bantu ibu cuci baju. Saya tahu anak ini. Waktu suaminya Bu Aminah meninggal, dia yang gendong jenazah bapak ke pemakaman. Dia juga yang kerja dari pagi sampai malam. Kalau dia sampai bakar rumah pasti bukan untuk jahat, tapi untuk bertahan. Beberapa warga mulai mengangguk. Pak RT menarik napas panjang. "Baik, Seno. Meski kamu bersalah secara hukum, kami di desa ini juga percaya pada hati nurani. Kami akan bahas ini dengan pihak berwajib. Tapi untuk sementara, kamu tetap bisa tinggal di sini. Desa ini tidak akan membuang anak baik." Aku menunduk. Mata panas menahan tangis. Ini bukan kemenangan, tapi sebuah pengakuan. Bahwa perjuanganku tak sia-sia. Bahwa saat seseorang melihat niatmu dari hati, mereka bisa memilih untuk mengerti. Dan sore itu, saat aku pulang ke musala, Nisa menghampiriku dengan senyum lebar. Ia menggenggam tangan kecilku erat. "Kak, Bu Wati bilang aku bisa ikut program ke luar negeri tahun depan. Kalau aku lolos, kita bakal punya masa depan." Air mata yang kutahan sejak siang itu akhirnya jatuh. Setahun berlalu sejak rumah, kami tinggal abu. Tapi dari puing-puing itu, hidup kami perlahan-lahan menemukan bentuknya yang baru. Bukan rumah fisik yang kami bangun ulang, tapi rumah yang jauh lebih penting. Rumah dalam hati kami. Tempat semua luka, harapan, dan cinta bisa pulang. Nisa kini sudah menjadi remaja tangguh. Ia lolos program pertukaran pelajar ke luar negeri. Saat keberangkatannya, hampir seluruh warga desa ikut mengantar. Ia mengenakan kerudung putih dan membawa koper yang lebih besar dari tubuhnya. Tapi senyum itu penuh keyakinan. Ia mencium tangan ibu dan memelukku erat. "Kak, suatu hari nanti aku akan bangun rumah untuk kita semua. Bukan dari kayu lapuk, tapi dari harapan yang enggak pernah hancur." Aku tak sanggup bicara. Hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca. Aku ingat ketika dulu ia hampir dibawa paksa, ketika rumah kami terbakar di tengah fajar. Kini ia terbang, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengejar mimpi. Ibu pun kini menjadi jantung dari warung makan kecil yang ramai di pinggir pasar. Warung itu kami sebut Warung Pelita. Karena dari gelapnya masa lalu, ibu menjadi cahaya bagi banyak perut lapar dan hati kesepian. Pelanggannya bukan hanya orang-orang yang beli makanan, tapi juga yang datang untuk curhat, untuk minta nasihat, atau sekadar numpang duduk dan merasa dianggap. Sementara aku tetap menjadi pengangkut barang. Tapi kini, banyak orang memanggilku bukan dengan ejekan, tapi dengan hormat. Ada pedagang yang memanggilku Bang Seno,
Ada anak-anak pasar yang memanggilku Kak. Kadang aku diminta bantu mengatur logistik kecil, kadang jadi panitia acara desa. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga bukan orang yang diabaikan lagi. Suatu sore, saat duduk di belakang warung sambil menikmati kopi pahit, Pak Imam datang menghampiri. Ia tersenyum, menepuk pundakku. Kamu ingat waktu pertama datang ke musala? Ini, Seno? Wajahmu seperti orang yang kehilangan segalanya. Aku tertawa kecil. Sekarang juga masih belum punya banyak, Pak. Tapi kamu punya sesuatu yang lebih langka dari rumah besar dan uang banyak. Kamu punya cinta. Dan kamu tahu cara menjaga cinta itu, meski harus kehilangan segalanya. Kata-katanya menggantung di udara, seperti doa. Beberapa bulan kemudian, dengan tabungan yang kukumpulkan perlahan, dibantu warga dan donatur, kami akhirnya bisa membangun rumah kecil di pinggir sawah. Rumah mungil dari batako dengan 2 kamar, dapur sederhana, dan teras kecil tempat ibu menanam bunga. Rumah itu tak megah, tapi bagi kami, ia adalah istana. Malam pertama di rumah itu, kami bertiga duduk berjejer di teras. Angin meniup pelan. Ibu menyeduh teh jahe, dan Nisa menelpon dari luar negeri sambil tertawa-tawa lewat video call. Aku kangen rumah, katanya dari layar kecil. Kamu nggak tahu, Nis, jawabku. Dulu rumah itu kami bakar, sekarang rumah ini kami bangun dari doa-doa kamu. Nisa menangis. Ibu pun ikut mengusap matanya. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa lengkap. Rumah tidak harus megah, tapi harus penuh cinta. Dan kadang, dari kehancuran yang menyakitkan, Tuhan sedang mempersiapkan pondasi yang lebih kuat untuk rumah yang baru. Bukan rumah dari kayu dan batu, tapi rumah dari keberanian, kesetiaan, dan cinta yang tak pernah padam. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Tulis di komentar, apa pelajaran yang kalian ambil dari kisah Seno dan Nisa, dan sebutkan dari kota mana kalian menonton. Semoga kita semua selalu diberi keberanian untuk memilih cinta, walau harus kehilangan segalanya.